Sekarang kan sampai tua, garis tangan tuh berlaku berapa tahun sih bang? Eji cuma khawatir beliau tertekan batin, baik dari keluarga cowok ataupun ceweknya, itu ada pertentangan yang cukup complicated dalam percintaan. Oke, sekarang kalian sedang menyaksikan YouTube channelnya seorang Bang Eji. Ya, thank you guys for watching. Untuk pertama kalinya aku rasa Bang Eji akan mencoba untuk masuk ke dunia showbiz. Dimana sebelum-sebelumnya sih Doi belum pernah meramal atau melihat atau mencoba untuk menelaah kehidupan para selebritis Indonesia. Tapi di episode perdana ini bareng sama aku, Robi Purba, di akun YouTube-nya Bang Eji, Doi akan ngebahas tentang seseorang yang memang lagi viral banget sekarang dan kemarin sempat nggak sengaja memposting tangannya atau telapak tangannya ya. Kebetulan Bang Eji ini selain memang bisa melihat segala sesuatu lah yang orang biasa tidak bisa lihat. Untuk kedepannya Bang Eji juga adalah seorang palm reader dan saya sebagai orang yang sering dibaca atau berapa kali, sekali dua kali, semua yang dia omongin emang anjing banget. Gak apa-apa, YouTube nggak usah dia. Emang ngeselin banget ya. Karena nggak hanya aku, orang sekitar aku, orang terkasih aku juga, sahabat-sahabatku atau mungkin orang terdekat dibacain garis tangannya. Padahal aku nggak pernah cerita apapun sama Bang Eji, and everything is true. Gila sih dia bisa garis tangan. Terus aku kemarin diajarin cara baca garis tangan sih. Yang aku lihat cuma kayak keriput dan sudah menua. Kiri ya? Cowok kiri kan? Cowok kiri. Lolo. Alright, Bang Eji. Iya, Bang. Tunjukkan dulu fotonya sedikit aja. Oke, siap. Kurang lebih nih ya. Oke. Ada seseorang yang kemarin tidak sengaja memposting garis tangannya di sosial media. Orangnya lagi viral banget, lagi jadi omongan banget lah pokoknya ya. Oke, apa yang Bang Eji lihat dari seorang wanita ini? Siap. Sebelum Eji mulai, Eji terima kasih dulu sama Abang. Padahal kita cerita tentang mau collabs konten ya Bang. Hari ini akhirnya terwujud setelah setahun. Dan Abang juga thank you banget Eji udah mau bantu ke YouTube-nya Eji, masuk hadir dalam YouTube-nya Eji. Sering-sering ya Bang. Kalau bisa rutin nih kita nih. Siap. Positive vibes itu harus bertemu dengan positive vibes. Benar. Oke, nah jadi tunggu dulu sebelum itu coba. Oke, siap. Maaf aku pinjam. Oke. Ini bukan Oppo ya, nggak apa deh. Bukan. Aku pegang. Kalau melihat dari tangannya sih kayaknya orangnya mungil. Putih. Benar. Masih muda. Kan aku melihatnya dari keriput-keriputnya aja ya. Belum keriput banget, masih muda dan nggak kapalan. Berarti dia bukan pekerja yang kayak nyuci baju. Bukan pekerja kasar. Bukan pekerja kasar. Siapakah dia? Ya, ciri-cirinya hanya ada satu di sini, tai lalat di tangan. Benar. Ada tai lalat. Kalau kata orang tua, kalau ada tai lalat di tangan tuh katanya orangnya ringan, mukul. Katanya sih gitu Pak. Iya, siap. Nah, kita nggak akan memberitahu dia ini siapa, cuman ya udah langsung aja Bang Eji bacakan. Oke. Jadi di garis tangan itu ada tiga jenis garis, ada percintaan, ada karir, ada kesehatan. Nah, Eji akan mulai dari garis percintaannya terlebih dahulu ya Bang. Pertama, garis percintaannya cukup complicated karena secara perjalanan garis percintaannya beliau ini, seorang perempuan ini, itu banyak banget rintangan-rintangan percintaan yang dia sering hadapin, naik turunnya percintaannya. Nah, habis itu di ujung dari garisnya ini bercabang, Bang. Mana aja sih? Ini, Bang. Nah, di ujung dari garisnya ini bercabang. Nah, sekarang kan sampai tua, garis tangan tuh berlaku berapa tahun sih, Bang? Garis tangan itu perjalanannya itu setiap 5 tahun akan ada perubahan. Setiap perjalanannya pasti akan ada perubahan 5 tahunnya. Bukan berarti, maaf ya teman-teman, bukan berarti ini adalah karakter sang perempuan. Yes, benar. Tapi memang ini adalah garis kehidupannya dia. Garis kehidupan yang harus dia jalanin. Yang harus dia jalani selama 5 tahun. Benar. Kayak kontrak ini ya, presiden gitu ya, sama 5 tahun sekali. Yes. Dan di garis tangannya adalah gini. Secara garis tangan ya Bang, Eji baca secara garis tangan. Ini garis yang menunjukkan secara personalitinya juga di luar dari garis percintaan. Ini seorang yang mempunyai personality yang kurang stabil. Kurang stabil ya Bang, bukan artinya jelek juga, yang tidak stabil. Secara moody itu akan naik turun. Wajar lah usianya, berarti kan kalau range-nya 5 tahun berarti dia ini sekarang usianya 20 ke 25 dong. Yes, kurang lebih. Ya. Okay. Jadi secara garisnya dia tuh stabil, moody-nya itu sangat tidak stabil. Nah,
bagi yang mungkin ya arahnya ini misalkan bagi fansnya bisa jadi One Dish ada satu kekecewaan karena tidak melihat karakter aslinya. Karakter aslinya yang bukan berarti jahat juga, tapi yang karakter yang tidak seperti yang diimajinasikan oleh para fansnya. Yes, benar. Yang mengecewakan menurut Bang Eji ini apakah dia tersandung kasus kah? Atau tiba-tiba suatu hari ketahuan ternyata dia tidak sopan kepada orang tua? Ini akan lebih terarah pada percintaan sih. Jadi yang kayak ini masih garis percintaan ya? Iya, ini masih garis percintaan yang kayak misalkan kalau orang mau menuju pernikahan itu ada family goals. Jadi sometimes kalau kita sebagai fans, misalkan Eji fansnya abang nih, family goalsnya Eji terhadap abang itu, abang nanti akan begini. Tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi ada tingkat kekecewaan lah yang pastinya dari penggemar. Berarti pesan aku, jangan jadikan couple ini sebagai couple goals. Yes, benar. Dinikmati aja percintaan seperti apa. Mohon maaf kalau misalkan mereka di sosial media peluk-pelukan, cium-ciuman, just don't follow. Nggak usah diikutin cara gaya berpacarannya, karena maaf dikata pacaran di ibu kota atau kota besar sama yang mungkin teman-teman yang ada di daerah kan harusnya berbeda dong. Benar. Ya. Kalau kalian di daerah mau ciuman-ciuman di pinggir jalan, yang ada digebukin lu, yang ada diarak atau apa dibotakin. Tapi buat public figure juga kasih contoh yang benar dong. Benar. Di sosial media itu jangan ciuman, pelukan. Benar. Ya pelukan kan bestie. Soalnya kalau pelukan terus baru nggak boleh. Iya, benar. Ada plus-plusnya. Lanjut. Gitu. Oke, itu untuk percintaannya. Ada dua garis yang menandakan faktor keluarga besar di dalam garis percintaannya. Jadi kalau untuk penglihatan pertama dari garis tangannya saat ini fine aja. Tapi nanti dari keluarga besar, keluarga baik dari keluarga cowok ataupun ceweknya itu ada pertentangan yang cukup complicated dalam percintaannya mereka. Sampai detik ini sih kayaknya keluarga mereka belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Itu kurang tahu juga sih. Sama yang menantu aja baru kemarin ketemu kan? Yang sudah menikah aja baru kemarin ketemu. Ya nggak sih? Makin mengarah ya ini. Iya. Mohon maaf lahir batin ya. Tapi kan kita tidak sebut brand. Tidak sebut brand. Pokoknya ini kurang lebih yang deg-degan deh aku. Pernah dipanggil polisi soalnya. Iya. Siap. Nah, itu untuk percintaannya. Kalau untuk karirnya, ini dia termasuk jenis karir pekerja dan garisnya panjang. Berarti sebenarnya kalau dia secara personality itu ikut serta langsung bekerja, misalkan di dunia entertain, dia akan sering terjun di dunia entertain, itu tidak akan ada masalah yang rumit sih. Kalau karirnya bagus. Karir itu garis yang mana, Bang? Garis yang tengah. Oke, tim editor. Yes, garis yang tengah. Dimerahi. Gitu. Nah, itu kalau aku ngomong soal dia nih, Bang, karena memang pernah ketemu di sekali atau 2 kali event lah. Dia menemani. Kan itu kita bareng, Bang. Pas photoshoot itu. Oh, bukan, yang pas di salah satu opening. Ada juga pas photoshoot. Dia ada di sana nemenin itu dah, pokoknya itu deh. Itulah gitu. Iya. Memang anaknya kelihatan banget, maksudnya manis, patuh dan pekerja keras. Bahkan memang dia juga bantu-bantu bisnis kakaknya kan sebenarnya gitu. Memang sih kalau dari karir misalkan menurut aku apapun yang dia dapatkan sekarang, entah budget yang mahal untuk podcast atau whatsoever, memang dia layak mendapatkannya karena dia bukan adik yang pamrih ya. Yes. Kalau aku lihat ya. Benar. Kalau aku lihat ketulusannya iya. Dukun aja bilang begono. Iya. Ketulusannya iya. Eji akuin kan, ketulusannya iya. Tuh, dukun aja bisa. Dukun. Bener. Bang Eji aja bisa merasakan energi itu. Sincerity-nya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau ada orang mau ngomongin dia kan clubbing, dia kan gitu. Well, she's still young. Yes. She's still young. Yang penting dia nggak yang pamer-pamer, mas, kayaknya kokin temennya gitu kan. Semua orang kan punya ini. Yang penting pada saat dia berhubungan sama keluarga, she is so in love dengan family. Bener. Dan Eji di depan mata Eji melihat sosok beliau itu benar-benar penyayang. Dan dia benar-benar telaten. Dia benar-benar responsibility terhadap family-nya itu besar. Itu besar banget. Nah, kalau untuk karirnya, Eji ngelihat dari garisnya, she will benar-benar achieve level yang tinggi untuk karirnya. Udah jadi bintang iklan sekarang. Oh iya. Skincare. Oke. Keren banget. Tadi aku nonton iklannya di Instagram, bagus. Keren ya, siap. Nah, untuk kesehatannya tidak ada masalah yang rumit, Bang. Aman, untuk kesehatan aman, untuk karirnya aman.
Eji punya catatan paling penting itu hanya di percintaannya aja sih. Karena secara percintaannya, ya karena prosesnya beliau juga masih muda, jadi secara perjalanan itu harus benar-benar learning. Jadi learning by doing juga. Jadi pengalaman harus benar-benar didapatin dari apa yang dia buat dan apa yang dia omongkan. Menurut Bang Eji, mereka ini kemarin jadian, akhirnya official jadian tuh karena memang dorongan dari netizen atau memang saling cinta sih Bang? Atau ada hidden agenda kayak dia buat project atau gimana sih? Dari garis tangannya emang ada perasaan kah atau? Saat ini Eji hanya melihat satu garis tangan. Eji nggak ngelihat dua garis tangan. Yang... Jadi yes, untuk cowoknya Eji nggak tahu posisinya kayak gimana. Tapi kalau untuk beliaunya, secara perjalanan ini masih yang ABG muda gitu lah. Jadi perjalanannya. ABG muda, ABG tua. Iya. ABG tua. ABG tua, kenapa sih lo? Heboh. Gitu Bang. Jadi Eji sih cuman ada satu catatan penting untuk teman-teman yang kategori fans dengan beliau. Jalanin seperti yang tadi Abang bilang, resapin aja perjalanannya. Ya, itu aja. Jangan ya. expect too much karena apa yang terjadi pada kehidupannya dia yang memutuskan. Jadi Eji khawatir terbesarnya adalah jatuhnya bullying ke dianya. Padahal sebenarnya dia anak yang sangat baik kalau menurut Eji. Yang benar-benar di depan mata Eji dia respect terhadap keluarganya. Banget sih. Banget. Karena beberapa kejadian kayak ada para fans yang terlalu mendewa-dewakan artisnya, ternyata artisnya mengecewakan gitu ya. Misalkan maaf banget ada artis yang dicintai sekali, tiba-tiba dulunya dia maaf dia tidak pakai hijab, terus dia buat ada story-nya dia pakai hijab, lalu dia dipuji-puji, terus tiba-tiba dia lepas hijab lagi, ditinggali, dibenci kayak gitu kan Bang Eji. Just don't love celebrities too much lah gitu. Jangan diagung-agungkan dengan dianya gitu. Maksudnya senormalnya aja ya. Benar. Karena itu beban loh. Beban. Nah, ini masalahnya ini posisi yang lagi belum stabil, moodnya belum stabil. Eji cuma khawatir beliau tertekan batin gara-gara netizen yang everything can change gitu loh, bisa berubah 180 derajat gitu loh. Itu sih. Next, itu garis yang ketiga apaan? Ini kalau yang garis yang lurus ke bawah itu yang moodinya. Secara global tidak ada permasalahan lagi selain percintaan, karir dan kesehatannya bagus, Pak. Siap. Teman-teman, jadi kalau misalkan kamu adalah fans dari seseorang nih ya, terus kamu pengen artis tersebut dibacain sama Bang Eji garis tangannya, kamu tag aja artis tersebut di Instagram kamu, minta tolong aja fotoin garis tangannya, nanti tag ke Abang atau tag ke Bang Eji di Instagram kami, nanti kami bawa ke sini, and we promise nama artisnya akan kami tidak sebutkan, tapi terkecuali kalau misalkan sang artis setuju untuk dibacakan garis tangannya. Tapi kalau misalkan kamu sudah tahu lah ya teman-teman, kalau udah follow Bang Eji berarti tahulah kredibilitas dari seorang Bang Eji itu ya. Maksudnya presentasi dia itu selalu tepat pembacaannya, penglihatannya, atau mungkin garis tangannya seperti apa pembacaannya. Kalian kan tahu, jadi kalau misalkan memang kamu ternyata ngefans sama Bang Eji, terus misalkan ternyata lu juga ngefans sama Ayu Ting Ting misalkan gitu, pengen minta seorang Ayu Ting Ting, pengen minta Ayu Ting Ting garis tangannya dibacain, minta aja ke Ayu foto dong biar dibacain sama Bang Eji, diadu aja orang salam dari Binjai sama petinju beneran aja diadu-aduin pakai sosial media, besok di Holy Wings beneran berantem. Vicky belum ada lawan loh. Belum. Lawan Pak Oscar King Fat. Iya. Kayak itu kalau cewek kiri. Benar. Kalau cewek itu sebelah tangan kanan, kalau cowok itu sebelah tangan kiri. Kalau Jojo mukanya dibaca. Sebelum ada perubahan jenis kelamin, sebelum ada operasi itu tetap pada kodratnya. Cewek Isna. Gitu kira-kira. Oke, Bang Eji, jadi kalau misalkan melihat dari garis tangannya seseorang inilah yang lagi happening banget ini, ada pesan apa? Pesan terbaik untuk Eji adalah sebenarnya Eji udah ngelihat ini orang benar-benar yang bisa membanggakan lah keluarga. Nah, cuman di posisi dia saat ini, dia itu tidak boleh salah bergerak karena resiko terbesarnya adalah diri dia. So, kepada beliaunya juga tunjukkan diri asli aja. Maksudnya dia bukan menutup ya, tapi lebih ke jalanin kenyamanannya. Jangan takut akan berusaha untuk menghindar supaya tidak dibullying, tapi ujung-ujungnya
akan ada negative thinking dari netizen itu sih. Oke, mantap Bang Eji. Guys, Siap. jangan lupa dikasih komentar kalau misalkan kamu pengen tebak-tebak buah manggis. Kami kira-kira lagi ngebacain garis tangan siapa, silakan, tapi nggak akan kami berdua konfirmasi. Karena memang ini belum ada persetujuan dari sang artis. Artis, ketahuan dia artis. Penyanyi mungkin. Alright, langsung aja kita pamitan sekarang. Jangan lupa like, share, subscribe, komen YouTube channelnya Bang Eji, di support ya. Kita pamitan sekarang. Dan ada satu lagi Bang sebelumnya. Hajar. Jangan lupa Ruber. Yes, ini. Iklan nggak apa-apa. Abang kita sendiri kok. Kalau saya pakainya Hermes. Miss Bantal kayak zaman dulu gitu. Oke, kita pamitan sekarang. Dah. Selamat malam. Dadah. Itu malam loh, jam 1 loh. Ini terlalu jam 1.